Artikan bahwa kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, menolong kami dari hari-hari yang kami lalui ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mulai. Tuhan Yesus, jumpa kami pada malam hari ini. Engkau berkati kami hadir di tempat ini Tuhan, sekalipun melalui via Zoom ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua. Engkau berkati Tuhan Yesus, pembicara kami, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus kami semuanya, dan kami semua yang masih belum hadir. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Berikan jaringan yang baik kepada kami Tuhan, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya, ayo kita bangkit bersama-sama. Karena gereja hari-hari ini mengalami penurunan. Sementara tugas besar gereja di hari-hari terakhir semakin berat. Oleh sebab itu, gereja sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa ada tugas besar yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Di hari-hari terakhir, hanya bisa dilakukan oleh Roh Tuhan yang akan mengurapi kita dan mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ini. Oleh sebab itu kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari apa yang Tuhan sudah lakukan selama Tuhan Yesus ada di tengah dunia ini. Kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan besar, tugas besar gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita buka firman Tuhan, Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ini sama dengan Yesaya 61 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca dulu Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Saya bacakan ya, Pastor. Baik. Lukas 4 ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Kalau kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19, ini ada di Yesaya, juga ada di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Di mana nubuatan ini sudah dinyatakan oleh Yesaya sebelum dinyatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Isinya sama dengan Lukas 4 ayat 18 sampai 19.
Kita bisa baca sama-sama. Mungkin Pak Kodek bisa baca. Oke, saya bacakan Yesaya 61 ayat pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Amin. Demikian firman Tuhan. Ini adalah tugas besar gereja yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita adalah orang percaya yang menjadi gereja akhir zaman yang harus melaksanakan tugas besar ini. Yang pertama-tama apa yang harus kita lakukan yaitu ketika Tuhan mengurapi kita, maka ketika roh Tuhan turun atas kita, mengurapi kita, memberikan kuasa kepada kita, dan Tuhan mengutus kita untuk apa? Yang pertama untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Di Lukas kita lihat kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, kita harus merawat orang-orang yang remuk hatinya. Untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya tidak dilakukan oleh gereja sebatas 1 atau 2 bulan. Tetapi merawat orang yang remuk hati membutuhkan waktu yang lama untuk kita melakukannya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ini adalah tugas besar gereja, di mana kita semua orang percaya harus memiliki beban ini ketika kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Maka Tuhan menginginkan kita untuk melakukan pelayanan lagi kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan keempat hal ini. Hal besar yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dalam Lukas dikatakan memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Dan firman Tuhan dikatakan di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Dikatakan Tuhan Yesus sampai pada titik di mana dia katakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tetapi di Yesaya 61 ayat yang kedua dikatakan hari pembalasan Allah kita. Hari pembalasan Allah kita akan terlaksana di akhir zaman ini. Tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, dia memberitakan tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun di mana kita mendapat kasih karunia dan kebaikan Tuhan untuk dapat memberitakan. Kita diutus oleh Tuhan dengan pengurapan yang dari Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan kepada orang-orang yang merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Itulah tugas besar gereja yang harus kita lakukan. Ada 7 bagian pola dari Lukas 4 ayat 18, apa saja? Yang pertama kita lihat bahwa ada roh Tuhan ada padaku. Itu yang pertama. Roh Kudus mewujudkan diri dalam 7 bentuk. Kita lihat Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Sebelum kita memahami pekerjaan besar ini, kita harus dipenuhi oleh pengurapan yang pada Tuhan dengan ketujuh roh Allah ini. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Ya, mungkin salah seorang bisa baca. Debbie? Yesaya 11 ayat 2 ya.
Ya. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Jadi ketujuh roh Tuhan ini harus menguasai gereja Tuhan. Harus menguasai orang-orang percaya. Sehingga kita dapat melakukan pelayanan, pekerjaan yang besar ini. Di tengah-tengah dunia ini. Sebab kalau kita menyadari bahwa keadaan bumi ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang butuh mengalami kelepasan dari Tuhan. Nah, kita tidak bisa melakukan pelayanan ini tanpa dipenuhi oleh 7 roh Tuhan ini. Yang pertama adalah roh Tuhan sendiri. Dia harus menguasai seluruh kehidupan kita. Kemudian kita harus memiliki roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan untuk bisa memahami kebenaran Allah, sehingga kita menyadari panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki panggilan khusus dari Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Gereja harus dipersiapkan oleh kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dilepaskan, sudah dipulihkan oleh Tuhan untuk tugas besar ini. Ketika kita memperoleh roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, maka kita terbuka, ada vision, ada sesuatu yang bisa kita lihat untuk kita memahami apa sebenarnya yang gereja harus lakukan di hari-hari terakhir ini. Kemudian ada roh kuasa. Ada kuasa yang menyertai pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Ada roh pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keberadaan Allah, sehingga kita mengetahui secara keseluruhan siapa sebenarnya Allah yang kita sembah ini. Dan roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Ketika roh Tuhan datang, ia tidak datang sendirian. Ia membawa yang lain bersama-sama dan 7 roh dalam waktu yang sama. Jadi roh Tuhan adalah hal yang tersimpan untuk hari-hari terakhir. Roh Kudus turun atas kita dengan ukuran tertentu. Tapi di hari terakhir, ke-7 roh Tuhan ini akan mengalir keluar dari tubuh Kristus di atas setiap orang. Akan seperti saat Tuhan Yesus Kristus diurapi dengan 7 roh Tuhan ini. Itu akan terjadi atas gereja Tuhan, atas orang-orang percaya yang ada saat ini, yang menantikan Tuhan. Amin. Kita semua menantikan Tuhan. Amin. 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 Kita buka Matius 3 ayat 16. Saya agak sedikit kaku ini, nggak pernah bicara lewat Zoom. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Amin. Ketika Yesus dibaptis, maka dia melihat ada suara yang menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, Alkitab katakan di 1 Samuel 10 ayat 6, dia akan menjadi manusia lain, manusia yang berbeda, manusia yang dipenuhi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Yang kita buka 1 Samuel 10 ayat 6. Kita akan berubah menjadi manusia lain. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Amin.
Jadi ketika urapan dari Lukas 4 ayat 18 datang, kita akan berubah menjadi manusia lain. Kita akan melihat satu vision, dan kita akan bernubuat. Dan terjadilah penggenapan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Tersimpan untuk hari-hari akhir. Mata rohani kita akan terbuka dan kita mulai bernubuat di samping berbahasa roh. Nah, kalau kita berbahasa roh itu hanya dasar bagi Kristen anak-anak. Jangan berhenti di sana. Ketika kita sampai pada tingkat di mana kita bisa berbahasa roh, kita jangan berhenti di tingkat ini. Ada tingkatan lain yang tersimpan di hari-hari terakhir. Dan Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk menunggu baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 4-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kita harus menantikan janji Bapa. Tetap ada di Yerusalem. Tetap kita menantikan janji Allah di Yerusalem di mana kita berada. Terus? Ayat Sebab, yang ke-6. Ya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita berdiam diri, menantikan kuasa Roh Kudus turun, maka kuasa Roh Kudus akan turun atas kita. Mereka, murid-murid Yesus sangat ingin tahu tentang akhir zaman. Mereka bertanya kepada Tuhan, kapan memulihkan kerajaan Israel? Jadi Yesus berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Aku punya tugas untuk kamu. Tunggu di Yerusalem, tunggu sampai janji Bapa tergenapi, maka ada kuasa yang akan turun atas kita, dan kuasa itu akan memampukan kita untuk melakukan tugas besar yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ada banyak hari-hari ini orang terikat. Ada banyak orang-orang yang sengsara, seperti nubuatan yang Yesaya katakan. Orang-orang sengsara dan miskin, mereka membutuhkan kabar baik. Mereka membutuhkan kabar baik. Kita harus memberitakan kabar baik itu. Tanpa roh Tuhan, tanpa kita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kita akan menyampaikan kabar baik di luar daripada keinginan Tuhan. Dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Hari-hari ini banyak orang-orang tertawan oleh iblis. Kita harus memiliki 7 roh Tuhan untuk mengetahui, memiliki hikmat untuk bisa melepaskan mereka dari tawanan iblis dan memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Ada banyak orang melayani hari-hari ini, tapi mereka buta. Orang buta menuntun orang buta katanya. Kita harus dibukakan oleh Tuhan lewat visi, lewat sesuatu hal yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kita. Pengenalan akan Tuhan harus semakin dalam kehidupan kita untuk kita bisa membuka penglihatan bagi orang-orang yang buta. Kemudian untuk membebaskan orang-orang yang tertindas oleh iblis bertahun-tahun. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Ini pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan roh Tuhan, ke-7 roh Tuhan yang hadir dalam kehidupan gereja Tuhan. Kalau saya katakan gereja Tuhan berarti
hadir dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Amin. Tapi bersediakah kita membayar harga untuk hal ini? Tuayan banyak, Tuhan bilang, tetapi pekerja sedikit. Kenapa pekerja sedikit? Karena sedikit sekali orang yang mau bayar harga untuk mendapatkan sesuatu yang berharga ini, yaitu roh, 7 roh Tuhan, yang menguasai setiap kehidupan orang percaya. Sehingga ketika keluarga kita terbelenggu, ketika gereja di mana kita melayani, banyak orang yang terbelenggu, kita dapat melakukan kelepasan demi kelepasan. Inilah pekerjaan yang harus kita lakukan. Gereja Tuhan harus menyadari panggilannya di dalam kehidupannya. Gereja Tuhan harus bangkit. Tapi masa-masa yang sulit sekarang ini, justru gereja banyak tutup. Gereja mulai terarah fokusnya kepada dunia, kepada setiap masalah, pergumulan, sakit penyakit, bahkan adanya COVID ini. Mereka tertuju kepada COVID ini. Tetapi sebenarnya gereja harus memahami panggilannya sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus mempersiapkan gereja Tuhan harus siap menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan pemulihan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Bersediakah kita membayar harganya? Paulus berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Ia mendapat kebebasan dalam dirinya. Bagaimana kebangunan rohani bisa terjadi atas kehidupan kita? Yang pertama, kita harus memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri, kita bisa melihat segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita daftarkan satu persatu kekurangan yang ada dalam diri kita. Misalnya, aduh, saya mudah marah, saya mudah kecewa, saya sering tidak konsisten, saya sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tulis satu persatu, kemudian kita coba memenangkan hal-hal ini, sehingga urapan Tuhan akan semakin tinggi di dalam kehidupan kita. Semakin bertambah ketika kita menang atas satu hal yang mengikat diri kita, maka urapan Tuhan akan meningkat dan terus meningkat di dalam kehidupan kita. Kita harus memperbaiki diri. Kita mengintrospeksi diri. Ada berapa banyak hal yang kita belum menang hari-hari ini. Kita harus mulai berjuang bersama dengan Tuhan. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Untuk bisa melepaskan diri dari setiap hal-hal yang masih mengikat kehidupan kita. Kita melihat ke dalam diri kita. Sehingga urapan terus akan meningkat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus berjalan dengan takut akan Tuhan. Pelayanan yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan akan membuat kehancuran dalam kehidupan kita. Ayo, kita berjalan dengan takut akan Tuhan. Kita melayani dengan tulus. Kita memberi dengan tulus. Sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Begitu juga ketika kita melayani Dia, bersama dengan Dia, maka kualitas pelayanan kita harus semakin hari semakin sama dengan Kristus. Amin. Kemudian gereja kita menjadi gereja yang berdoa, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Gereja yang berdoa memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Mereka memiliki pengajaran dan pemberitaan firman Allah yang kuat. Mereka tidak memberitakan hal-hal dunia terlalu banyak, tetapi mereka memberitakan apa yang Tuhan wahyukan di dalam kehidupannya, sehingga hal-hal itu harus diketahui oleh gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan hari-hari ini tidak bungkam,
tidak melakukan apa-apa, tetapi gereja Tuhan harus lebih aktif lagi. Karena kita percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Amin. Kita tahu bahwa perlindungan Allah sempurna buat kita. Apapun goncangan yang terjadi di tengah dunia ini, ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketika ketujuh roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, nggak ada yang bisa membuat kita mundur dari segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini. Tetap kita memiliki visi yang kuat. Pengajaran firman Tuhan yang kuat mendorong kita untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Amin. Maukah kita bayar harga untuk itu? Beberapa waktu lamanya saya berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Usia saya sudah 60 tahun. Tidak makan, tidak minum selama 3 hari, 3 malam. Karena ada sesuatu beban. Ada sesuatu di dalam diri saya yang saya merasakan bahwa saya mengalami satu kekeringan, kehausan akan Tuhan. Saya nggak mau pelayanan ini terus seperti ini saja. Tetapi saya menginginkan sesuatu yang luar biasa terjadi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Tuhan. Maka saya membiarkan diri saya berminggu-minggu, 3 hari, hari-hari puasa saya ini, hari Senin dan Jumat saja saya tidak berpuasa. Hari-hari lain saya berpuasa. Untuk menantikan janji Tuhan. Jadi berdoa sungguh-sungguh, amin. Tuhan, aku tidak mau ada di tempat ini dengan tangan kosong. Aku akan terus menantikan janji Tuhan. Selama janji Tuhan, kuasa Tuhan itu belum turun atas aku tetap ada dan tetap berdiam dalam hadirat Tuhan. Jangan kita jadi penonton di akhir zaman ini. Kita melihat orang-orang yang dilepaskan tanpa kita melakukan hal yang besar ini. Kita rugi sebagai orang percaya. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang dapat menunjukkan kuasanya lewat kehidupan kita. Tahukah kita Simone Biles, pesenam hebat dari Amerika? Gadis malang ini dari usia muda ia telah mengorbankan seluruh mimpinya. Dia tidak sekolah, dia tidak sekolah menengah atas, tidak pernah keluar bareng teman-temannya, tidak punya pacar, tidak ada semuanya bagi dia. Tujuannya hanya satu, menjadi pesenam terbaik. Pengabdian yang luar biasa yang dia berikan buat satu keinginan dan kerinduan di dalam dirinya, yaitu menjadi pesenam terbaik. Berapa banyak orang mau membayar sesuatu yang tidak ternilai, tidak bernilai seperti ini. Jadi dengan dia membayar harga sedemikian untuk mencapai mimpinya, dia menjadi pesenam dunia yang terkenal. Karena dia berharap hadiahnya. Dan ia memenangkan hadiah menari emas yang bisa rusak. Tapi kita akan menerima mahkota emas yang abadi, amin. Tapi berapa banyak yang dibutuhkan untuk bayar harganya? Kita harus melewati pintu yang sempit. Memimpin kepada kehidupan sangat sempit. Begitu sempit. Jika kita salah melangkah, kita bisa jatuh. Walaupun kita seorang pria atau wanita saat ini, yang sangat diurapi oleh Allah, atau hanya seorang percaya biasa, kita bisa jatuh setiap saat. Tidak ada jaminan apakah seorang kudus Allah tidak akan jatuh. Kita semua bisa jatuh.
Kita bisa lihat contohnya Nabi Musa. Seorang yang melihat kemuliaan Allah, yang berbicara dengan Allah berhadapan muka, yang berbicara dengan Allah berhadapan muka, yang dibawa ke surga dan berada di sana 40 hari 40 malam. Tidak ada dalam sejarah sampai saat ini orang yang memiliki hak istimewa seperti Musa. Itu sebabnya Allah berfirman dalam kitab Ulangan 34, kita buka. Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Siapapun boleh baca firman ini. Ayo kita bergairah dengan firman ini. Ulangan Kita harus 30. menyadari panggilan Tuhan hari-hari ini. Amin. Mungkin kita lihat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, yang masih terikat, terbelenggu, remuk hati mereka, butuh perawatan dari gereja Tuhan. Kita bawa mereka ke gereja atau kita rawat terlebih dahulu. Dan kita bawa mereka untuk mendapatkan kelepasan. Ketika roh Tuhan, 7 roh Tuhan ada sama kita nggak akan berdiam diri. Kita pasti melakukan pekerjaan ini. Sebab ini tugas besar yang harus dimiliki oleh gereja. Saya bicara gereja, saya bicara orang percaya. Orang percaya semua bisa melakukannya. Karena setiap orang dapat dipenuhi oleh 7 roh Tuhan ini. Tapi harganya harus kita bayar. Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Tidak ada lagi orang yang seperti Musa, yang telah berhadapan muka dengan Allah. Dan orang itu juga berbuat kesalahan. Dan dia jatuh. Dia kehilangan hak istimewa untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, kalau dia saja jatuh, kalau Musa saja jatuh, bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan di Matius 24 ayat 13. Kita baca Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat berapa, Ibu? Ayat 13. Ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Dia yang bertahan sampai akhir, sampai hembusan nafas terakhir, kita tetap bertahan. Pergumulan di tengah dunia ini, goncangan yang terjadi di tengah dunia ini, dapat menggoncangkan iman kita. Tuhan katakan bahwa segalanya akan digoncangkan. Yang tinggal tetap cuma iman. Firman Tuhan harus kuat di dalam kehidupan kita. Berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kita. Mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Firman ini mampu untuk menggerakkan seluruh tubuh kita, jiwa kita, untuk mentaati kebenaran ini. Sehingga goncangan yang terjadi di tengah dunia ini tidak dapat menggoncangkan iman kita. Amin. Kita bisa bertahan sampai pada kesudahan. Luar biasa. Jangan sampai kita kalah dalam iman. Amin. Iman di mana kita telah mempercayai
saat kita menerima keselamatan dari Tuhan. Pegang terus, jangan menyerah untuk apapun juga. Tantangan pasti ada. Ketika kita mau melakukan kebenaran Allah, pasti daging ini rasanya sakit. Kita nggak kuat untuk melakukan kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita harus bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan untuk melakukan kebenaran ini. Dan kemenangan demi kemenangan pasti kita peroleh. Jadi Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunggu, bertekun dalam doa, dan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Kita lihat Yakub, Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Semalam-malaman ia bergumul dengan seorang laki-laki. Kalau saya mau katakan bahwa laki-laki ini adalah malaikat yang tertinggi. Bayangkan dia bergumul, memeluk dari malam sampai pagi, menjelang fajar. Urapan yang ada dalam diri malaikat ini transfer ke dalam dirinya. Yakub memiliki kekuatan. Sehingga namanya diganti dari Yakub si pembohong menjadi Israel, pangeran Allah. Luar biasa. Amin. Tuhan katakan ketika roh Tuhan turun atas kita, maka kita menjadi manusia lain. Yang tadinya kita orang yang tidak kuat, orang yang munafik, orang yang sombong, orang yang tukang bohong seperti Yakub, diubahkan menjadi orang yang berbeda. Amin. Dan itu memampukan kita untuk melakukan pekerjaan besar. Yakub, Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin. Ini kegigihan Yakub untuk memperoleh berkat rohani, untuk memperoleh roh Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia tahu dia tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini tanpa roh Tuhan ada dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi manusia lain. Manusia lain yang dapat menghadapi setiap tantangan berikutnya dalam kehidupannya. Dia dapat menghadapi Esau, saudaranya. Dengan hikmat Tuhan, dengan pewahyuan dari Tuhan. Sehingga dia berdamai dengan saudaranya, Esau. Kita mungkin hari-hari ini benci kepada seseorang. Kita mungkin hari-hari ini punya musuh. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, kita gigih menantikan Tuhan. Tuhan, aku nggak mau pergi dari sini. Dari tempat ini. Aku nggak mau lepas dari hadirat Allah sebelum Engkau memberkati aku. Sebelum Engkau mengurapi aku. Dan mengutus aku untuk melakukan pekerjaan besar. Esau dalam kemarahan yang luar biasa. Yakub bisa menenangkan dan membuat Esau mengasihi Yakub. Kita mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Amin. Hal-hal yang sangat besar yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Kita melihat baptisan Roh Kudus adalah pengalaman terpenting pada gereja mula-mula. Ini hal yang pertama yang harus kita miliki.
Kita yang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Dia harus mendapat tempat terutama dalam hidup kita di hari-hari terakhir ini. Galatia 2 ayat 20. Tidak ada lagi kita. Kita bukan lagi hidup dalam diri kita sendiri. Tapi kita bukan lagi bos atas hidup kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bos atas hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Tetapi bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Kalau tidak, kita membangun kehidupan kita, standar hidup kita di hari-hari terakhir ini. Kita tidak bangun sesuai dengan ayat ini. Saya berani pastikan bahwa kita tidak bisa bertahan di akhir zaman. Amin. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tidak ada yang lebih utama di dalam kehidupan kita kecuali Dia. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus Kristus yang hidup dalamku. Dan hidup yang kujalani, hidup karena iman oleh Anak Allah yang mengasihi aku. Kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Kalau kita menyadari Allah mengasihi kita, maka kita mampu untuk mengutamakan Dia satu-satunya dalam hidup kita. Dan telah memberikan dirinya kepadaku. Yesus telah memberikan dirinya kepada kita. Tempat kita digantikan oleh tempatnya. Yang seharusnya penghakiman ada dalam kehidupan kita, dosa dan maut ada dalam kehidupan kita. Tapi tempat itu digantikan menjadi tempat Yesus. Dan kita dibebaskan hari ini. Amin. Kalau kita menyadari ini, kita pasti memiliki standar hidup yang tinggi. Roh Tuhan ada padaku, yang akan datang mengurapi dengan kuasa. Sesudah baptisan Roh Kudus. Ada dua pengalaman yang terpisah dari Yesus Kristus. Kita lihat Lukas 4 ayat 1-2. Ini pembelajaran, jadi banyak kita lihat ayat firman Tuhan supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan di tengah dunia ini hanya sebagai orang percaya yang pasif dalam gereja. Kita sudah dilepaskan dari segala sesuatu ikatan. Apakah kita hanya jadi penonton di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pelayanan yang ada, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita? Ayo kita bangkit hari-hari ini, amin. Tuhan menantikan kita duduk Dia untuk berada menantikan Dia. Lukas 4 ayat 1-2. Lukas 4 ayat 1-2, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Amin. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus masuk padang gurun. Padang gurun bicara tentang apa? Tentang kekeringan.
Di mana ada kekeringan, ada kehausan. Amin. Dia berpuasa 40 hari. Kemudian dia lapar. Dia dicobai oleh iblis. Kita masuk dalam padang gurun, kita menghadapi pencobaan iblis. Melawan segala keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kita nggak bisa melawan kedagingan kita sendiri. Kita nggak bisa melawan keinginan mata kita sendiri. Kita tidak bisa melawan keangkuhan hidup yang ada dalam diri kita. Harus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Amin. Dan kita lihat bahwa Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Amin. Dalam kuasa Roh Kudus lagi, ia kembali. Amin. Kekuatannya sama. Padang gurun bicara tentang kekeringan. Kunci utama untuk Roh Tuhan turun atas kita yaitu rasa haus, rasa kering. Hidupku kok begini-begini saja, pelayananku kok begini-begini saja. Aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau lebih dahsyat lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Maka aku menantikan Roh Tuhan turun atasku. Ketujuh Roh Tuhan. Ketika kita menantikan 7 Roh Tuhan, maka Roh Tuhan tidak datang sendirian, tetapi dia bersama-sama dengan 7 roh lainnya. Amin. Maka urapan yang luar biasa, kuasa menyertai kita, sehingga Tuhan mengutus kita untuk melakukan perkara-perkara besar yang ada di Yesaya 61 ayat 1 dan Lukas 4 ayat 18. Dan kelanjutan dari hal itu, maka Roh Tuhan ada padaku. Maka disinilah Tuhan melepaskan, mendapat pengurapan dari Tuhan, mendapatkan pengurapan dari Bapa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan artinya adalah waktu yang paling diberkati, saat keselamatan terjadi dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dinyatakan. Hari-hari ini kita akan melihat rahmat tahun Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Saat-saat di mana kita mendapatkan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang hilang dalam hidup Kristen sekarang, kita tidak taat dan kita tidak mau taat. Saya cerita tentang kisah dari Kenneth Hagin, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu hari dia mengalami kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan dia membaca di Alkitab sampai pada Efesus 1 ayat 17. Coba kita baca Efesus 1 ayat 17. Ini merupakan titik balik dari kehidupan Kenneth Hagin. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Amin. Kenneth Hagin membaca ini. Efesus 1 ayat 17. Dia minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Ayo gereja Tuhan minta hikmat dan wahyu dari Tuhan.
untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Saya dari latar belakang Muslim. Saya tidak, seluruh keluarga saya sampai hari ini masih Muslim. Bahkan orang tua saya meninggal kena serangan jantung karena mendengar saya nih jadi Kristen. Saya nggak sempat untuk nyelamatin orang tua saya, sebab saat itu saya juga belum mengerti banyak tentang kebenaran. Ada banyak tantangan yang saya hadapi untuk dapat setia sampai hari ini dan panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Bukan hanya sebagai seorang penginjil, saya seorang gembala yang sekian lama Tuhan tetap mempertahankan saya sampai hari ini. Di usia saya yang sudah 60 tahun ini. Panggilan Tuhan bisa sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ketika Kenneth Hagin membuka firman Tuhan, Efesus 1 ayat 17. Dia terus membaca Efesus 1 ayat 17. Tuhan berikan aku hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Allah dengan benar. Kenneth Hagin meluangkan waktunya berminggu-minggu untuk duduk, berdoa sungguh-sungguh, dan berpuasa. Sehingga pada satu saat Tuhan memberikan dia hikmat serta pewahyuan untuk mengenal Allahnya. Mulai dari hari itu, ia melakukan pelayanan kenabian. Mulai hari itu ia melihat sesuatu dengan mata terbuka. Vision terbuka. Titik balik terjadi karena kekeringan dan kehausan. Kita sakit dan lelah dengan kehidupan Kristen yang biasa. Amin. Kita nggak bisa seperti ini. Kita harus bangkit. Kita harus bertumbuh. Kita harus mengenal Allah yang kita sembahin. Saat suami saya bilang, kamu jadi Kristen aja. Saya bilang, nggak bisa. Saya harus kenal yang namanya Yesus. Ketika saya bicara seperti itu, bukan Yesus nampak datang sama saya dan memperkenalkan dirinya. Saya masuk dalam setiap pencobaan, di mana kekuatan cuma Tuhan yang dapat mengeluarkan saya dari pencobaan itu. Kita harus benar-benar mengenal Allah kita. Amin. Sehingga kita tidak pernah bisa tergoncangkan, tidak pernah bisa mundur. Urapan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Vision Tuhan semakin terbuka. Apa yang harus kita lakukan dalam panggilan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kita menjadi tahu. Ini adalah kunci tempat yang kering dan haus. Serta satu lagi kunci, yaitu kegigihan kita untuk terus mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ada 7 roh Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan harus ada dalam diri kita. Supaya ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan besar ini, kita tidak bisa ditipu oleh iblis. Amin. Kita tetap melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Sampai pada kesudahannya, kata firman Tuhan. Sampai pada nafas kita terakhir, kita tetap bersemangat, bergairah untuk memberitakan Injil, untuk mengadakan kelepasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan buat setiap orang, bahwa ada kelepasan, ada janji Tuhan yang luar biasa atas mereka yang sengsara dan miskin. Mazmur 42 ayat 2-3. Sebentar lagi saya akan selesai. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya. Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Amin. Jiwa kita ini harus merindukan Tuhan. Jiwa kita ini harus selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena jiwa kita ini, tubuh dan jiwa kita ini tempat di mana iblis menyerang kita. Menghancurkan kita. Nanti saya bicara tentang hari-hari ini banyak orang yang sakit jiwanya. Sementara Tuhan katakan, tubuh jiwa kita harus terpelihara dengan sempurna. Siapa yang memelihara tubuh jiwa dan roh kita sempurna sampai pada kedatangan Tuhan? Hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu lekatkan diri kita hidup bersama dengan Tuhan. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai. Aduh, saya nggak bisa baca. Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak. Ini harus diisi oleh Tuhan, oleh firman Allah. Sebab tubuh dan jiwa kita mudah diserang oleh iblis. Dan hari-hari ini, ketika jiwa kita tidak diisi oleh firman Allah, maka ada gangguan, ada banyak orang mengalami gangguan kejiwaan hari-hari ini. Bahkan mereka sendiri pelayan Tuhan yang berdiri dan melayani Tuhan. Orang buta menuntun orang buta. Orang kepahitan melepaskan orang kepahitan. Kita harus dilepaskan, harus dipulihkan, sehingga kita mampu untuk melakukan pekerjaan besar ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Apakah jiwa kita merindukan Tuhan? Amin. 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 Oleh sebab itu katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin sesuatu yang lebih Tuhan. Bukan hanya hidup yang biasa. Kita akan berubah menjadi seseorang yang lain ketika 7 roh Allah itu turun atas kita. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Sebagaimana Yesus diurapi dengan roh Tuhan. Itu pun terjadi di hari-hari terakhir. Yesus sudah bersama dengan Bapa di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh sebab itu kitalah yang melanjutkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yesus. Ini harus jadi beban gereja dan orang percaya. Banyak orang senang hidup dengan dosanya. Mereka nggak mau dilepaskan, mereka nggak mau dipulihkan, mereka senang hidup seperti itu. Hanya roh Tuhan bisa menyadari, memberikan kesadaran kepada mereka ketika kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Pintu sudah terbuka buat kita. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jalan telah terbuka. Tabir bait Allah terkoyak. Kita bisa masuk sampai ke tempat maha kudusnya tuh. Kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani Ini 10 pintu ayat utama. 19 sampai 20. Pintu utama kita bisa masuk. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Amin. Saya baca kembali, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus Tuhan.
Kita diberikan keberanian untuk masuk dalam tempat kudus Tuhan. Kenapa? Satu orang telah berbuat dosa. Maka semua orang menjadi berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, maka kita menjadi orang benar. Amin. Ketika kita masuk, mempercayai darah Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, dan menjadikan dia imam besar kita, menggantikan posisi kita yang bersalah, kejahatan kita yang bersalah, maka kita dianggap menjadi orang benar. Sehingga kita bisa masuk pintu utama. Amin. Ruang Maha Kudus Tuhan itu adalah pintu utama. Sementara pintu-pintu kecil, yaitu Lukas 4 ayat 18 ini terbuka buat kita. Kalau pintu utama saja sudah terbuka buat kita, sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, tabir bait Allah sudah terbuka. Dan hati nurani kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ketika kita dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran, maka hidup kita pun menjadi berbeda. Tidak sama dengan Kristen-Kristen biasa. Oleh sebab itu kita perlu roh Tuhan, roh hikmat, roh pengetahuan, roh wahyu untuk mengenal Allah kita. Masuk dalam pengenalan Allah yang benar. Sehingga kemenangan demi kemenangan akan kita peroleh. Amin. Amin. Satu hal yang saya mau beritahukan kepada kita sekalian. Sebelum kegerakan Allah dinyatakan, malaikat khusus ditunjuk untuk menemani orang-orang yang membawa kegerakan. Dan ini adalah malaikat yang sangat berkuasa. Tidak malaikat biasa. Malaikat ini besar dan kelihatan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan mahkota di kepala sampai ke kaki terbuat dari emas. Dan mereka terlihat seperti Tuhan Yesus. Luar biasa. Malaikat ini ditugaskan untuk kita. Mereka datang dan berdiri di samping kita. Ketika kita pergi dan melayani dan berdoa untuk orang-orang, maka mereka akan melepaskan urapan yang mereka bawa kepada kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya menghimbau kepada kita sekalian sebagai orang percaya. Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Di hari-hari terakhir, kita hidup di zaman atau di hari terakhir. Tanpa roh Tuhan, tanpa ketujuh roh Tuhan, kita tidak banyak bisa melakukan pekerjaan ini. Malam ini, Tuhan melihat setiap hati kita yang sungguh-sungguh. Amin. Mata akan bawa kita dalam pujian dengan suara yang kecil. Saya minta lagu tadi, Bekerjalah Roh Kudus, kok yang dinyanyikan oleh karena darah Yesus. Mungkin nggak kedengaran suara saya. Suara kecil, bekerjalah ya Roh Kudus. Sambil saya atau artikan, ya, refnya saja dengan suara kecil. Bekerjalah, Amin. ya Ya Roh Kudus, Tuhan melihat setiap hati kita yang sungguh-sungguh.
lebih lagi untuk melihat tujuan terdalam dari hati kita. urapanmu. Berapa besar kita mengasihi Tuhan Yesus dengan seluruh hati kita. Kaulah yang Berapa besar kita menginginkan hal yang dari Allah. kau Tuhan terutama melihat setiap hati kita. hidupku. Berapa besar keinginan kita mendengar tentang kedatangan Tuhan secepatnya. Bekerjalah ya Berapa besar Rohku, Tuhan hati kita untuk membuang dosa dalam hidup kita. berkatalah Roh Kudus sedang melihat. lebih lagi Ayo, urapanmu. biarkan Roh Kudus menjamah kita. Kawakanmu, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati kita. Biarlah semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin menyadari betapa besar anugerahnya buat kita. Dia mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar kepada kita. Karena dia percaya bahwa ketika roh Tuhan, ketujuh roh Tuhan dilimpahkan atas kita, setiap orang percaya, kita akan mampu untuk melakukannya. Lawat kami Tuhan, lawat kami, setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, lawat kami. Penuhi kami Tuhan. Bukakan, singkapkan firman-Mu lebih dalam lagi kepada kami. Kami mengalami panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, Tuhan, kami berserah kepadamu ya Tuhan. berkatalah Kami ingin lebih lagi. Berikan rasa kering dan haus akan Engkau dalam jiwa kami. Lawatanmu, Kami memperoleh apa yang Kau Kaulah janjikan. yang perlu. Kami tidak akan melangkah keluar dari hadirat-Mu sebelum Engkau memberkati kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami semua yang mendengar kebenaran. Ya Roh Kudus, Mungkin banyak orang tidak menyadari akan panggilannya. lebih lagi. Mereka sibuk dengan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka sibuk dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kaulah yang Tapi mereka tidak menyadari panggilan Tuhan yang besar atas kehidupannya. Kau terutama di Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan pada malam hari ini. Sempurnakan semua ini lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih.